point primer. Jadi yang kalian lihat ini adalah preparat timus ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan waktu perkuliahan juga, jadi timus itu dia adalah organ sigmoid primer, di mana fungsinya itu salah satunya adalah tempat terjadinya proses maturitas dari limfosit T. Nah, kalau dari struktur organnya di paling luar ini, ya ini nggak begitu jelas, tapi di sini ada kapsul ya, kapsul jaringan ikat ya, kapsul jaringan ikat padat, dan di sini juga terdapat serat-serat kolagen yang irregular. Nah, biasanya juga ada bisa ketemu jaringan lemak juga ya, kalau agak di luar sedikit dari kapsulnya. Nah, dari kapsul ini nanti dia akan berlanjut membentuk septa ini. Septa, yang mana septa ini akan membagi timus ini menjadi lobulus. Ya, jadi yang seperti ini ya, ini septa nih, kayak jalan gitu ya. Nah, ini dia nanti akan membagi timus menjadi lobulus-lobulus. Jadi yang ini adalah satu lobulus. Jadi lobulusnya itu bisa ada yang agak besar, ada yang agak kecil ya. Nah, ini juga satu lobulus. Ini yang besar ini yang di bawah itu juga adalah satu lobulus. Ini nih. Ya, ini adalah satu lobulus. Ini adalah septanya yang seperti jalan gitu ya. Nah, setiap lobulus itu terdiri atas area korteks yang lebih gelap, ya kelihatan ya, ini lebih gelap, warnanya lebih ungu tua. Kemudian area medula yang lebih terang, yang ini, ya. Jadi dia dilapisi oleh kapsul, kemudian dari kapsul berlanjut membentuk septa-septa, yang mana septa itu akan membagi timus ini atas lobulus-lobulus. Setiap satu lobulus terdiri atas area korteks yang lebih gelap dan area medula yang lebih terang. Nah, kenapa korteks ini lebih gelap? Nah, korteks ini lebih gelap karena di sini terdapat populasi limfosit T imatur, artinya belum matang, yang kita sebut juga dengan timosit yang lebih banyak. Ya, jadi kalau di korteks ini timositnya lebih banyak populasinya dan lebih padat dibandingkan dengan di medula, sehingga dia karena dia banyak dan berdesak-desakan, jadi kesannya itu jadi lebih gelap gitu ya dibandingkan yang medula. Nah, coba kita perbesar sedikit ya. Nah, ini kalau perbesaran 100 kali, ini juga masih belum jelas ya sel-selnya, tapi kita bisa lihat ini ya, ini tadi yang area korteks, ini yang area medula. Jadi yang korteks itu lebih gelap karena populasi timositnya lebih padat ya. Nah, di korteks itu ada sel apa saja? Jadi di korteks itu selain ada timosit, di situ juga ada makrofag, tapi mungkin tidak bisa kita identifikasi di preparat kita. Nah, kemudian ada lagi yang namanya korteks thymic epithelial cell atau korteks TEC ya. Nah, korteks TEC yang ada di korteks timus ini itu ada 3 macam, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, yang tipe 1 itu coba kita perbesar lagi ya. Nah, kalau kita lihat di gambar preparat ini ya, ini adalah daerah perbatasan ya. Jadi ini gelap, ini terang. Ya, ini daerah perbatasan antara korteks sama medula. Coba kita. Jadi kalau di korteks kan ada 3 jenis thymic epithelial cell. Nah, jenis yang pertama itu adalah yang memisahkan antara jaringan ikat kapsul ya dengan korteks. Jadi dia di pinggir-pinggir sini atau dia melapisi pembuluh darah yang ada di korteks, itu yang korteks TEC yang tipe 1. Coba kita lihat ada nggak pembuluh darah di sini.
Ini kelihatan nggak ini? Yang ada tangan ini. Kelihatan ya? Nah, ini pembuluh darah ya. Jadi yang di dalamnya yang agak tim muda itu darahnya, ya, sel-sel darah. Nah, kemudian nanti kalau di mikroskop bisa dilihat lebih detail, akan nampak ada kayak inti sel yang pipih, itu endotel yang melapisi. Nah, yang timik epitelial sel tipe 1 itu dia ikut melapisi di pinggir-pinggir sini. Ya, dia ikut melapisi di pinggir-pinggir pembuluh darah yang ada di korteks. Nah, dia nanti bersama dengan endotel pembuluh darah akan membentuk blood thymus barrier, ya. Blood thymus barrier tujuannya apa? Tujuannya supaya antigen yang ada di dalam pembuluh darah ini tidak bisa keluar masuk ke dalam korteks thymus. Karena kalau antigen yang ada di pembuluh darah ini keluar masuk ke korteks, nanti dia akan mengganggu proses perkembangan timosit-timosit yang ada di korteks. Nah, itu tujuannya. Kenapa ada epitel lagi yang membatasi di pembuluh darah yang ada di korteks, tujuannya untuk membatasi, ya. Nah, kemudian TEC yang kedua yang ada di korteks itu yang disebut dengan stellata sel, ya. Jadi dia itu akan membentuk kompartemen-kompartemen kecil, ya, yang berisi timosit. Coba kita lihat, ada nggak di sini kelihatannya? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang timositnya itu yang kecil-kecil, ya. Yang kecil-kecil, bulat-bulat kecil-kecil ini timosit, ya. Dia limfosit, ya. Nah, itu yang kecil-kecil ini. Yang bulat-bulat kecil-kecil lebih gelap, dan dia kelihatan overlapping kan, kayak saling tumpang tindih karena saking banyaknya dia di situ. Sedangkan kalau yang TEC tipe 2 itu dia nanti kelihatan itu intinya itu bulat, ya. Jadi stellata itu karena juluran sitoplasmanya, tapi juluran sitoplasmanya nggak kelihatan di sini. Ini kelihatan nggak yang tangan ini? Yang ada tangan kursornya ini kelihatan? Nah, itu yang di kursor itu saya menunjuk sel yang ukurannya itu lebih besar daripada limfosit yang ada di sekitarnya. Nah, jadi yang seperti itu, ya. Jadi dia itu namanya stellata karena juluran sitoplasmanya itu. Tapi kalau di sini nggak kelihatan, jadi kita cuma kelihatan intinya bulat, ya. Tapi ukurannya lebih besar daripada yang si timosit. Kalau timosit kan bulat-bulat kecil-kecil, ya. Nah, kalau dia lebih besar seperti yang ini, ya. Nah, terus yang ini, yang di atas ini. Jadi nanti dia misalnya beberapa dari TEC tipe 2 itu nanti dia akan membentuk kompartemen yang kecil. Jadi misalnya segerombolan ini, terus dia batasin sama beberapa sel TEC tipe 2. Nah, kemudian yang sel TEC tipe 3 itu yang membentuk corticomedulari barrier. Jadi yang membatasi antara korteks dengan medula. Nah, kalau yang membatasi antara korteks dan medula itu kira-kira posisinya di sini, ya. Nah, jadi kan kalau kita lihat ini kan daerah terang, ya. Berarti ini udah medula, yang ini gelap, ini masih korteks, ya. Nah, dia berarti di sini, ya. Nah, di sini di pinggir-pinggir sini dia akan membentuk barrier antara korteks dengan medula. Tujuannya adalah supaya timosit yang tidak lulus seleksi di korteks itu nggak bisa masuk ke medula. Jadi yang bisa masuk ke medula cuma yang lulus seleksi aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke medula.
Di medula selain dari timosit, jadi apa bedanya timosit yang ada di medula dengan di korteks? Timosit yang ada di medula masih imatur, masih belum matang, tetapi secara perkembangan dia sudah lebih matang kalau dibandingkan timosit yang ada di korteks. Ya. Nah, selain dari timosit yang sel-sel timosit, di medula ini juga ada medulari thymic epithelial cell. Ya, jadi TEC itu ada di korteks, ada di medula. Nah, yang di medula juga ada 3 tipe ya. Yang pertama, TEC yang tadi yang membatasi antara medula dengan korteks. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti TEC-nya yang ada di korteks. Jadi dia membentuk kompart yang stellata cell ya. Jadi dia membentuk apa namanya, kompartemen-kompartemen kecil gitu ya. Nah, dia yang kayak gini ini ya, jadi ukurannya lebih besar. Ini kelihatan nggak ini dekat tangan itu? Nah, dia skalanya lebih besar ya ketimbang yang timosit itu yang bulat-bulat kecil-kecil gitu. Nah, TEC medulari yang ketiga itu berupa agregat dari TEC ya, yang kita sebut dengan hasal corpuscle. Nah, hasal corpuscle itu harus hati-hati ya, jangan salah sama ini pembuluh darah ya. Karena di korteks ini banyak pembuluh darah, jadi harus hati-hati. Nah, yang ini pembuluh darah. Di dalamnya ada darah. Nah, taunya pembuluh darah, di pinggirnya ada endotel yang gepeng ya. Nah, bedanya kalau pembuluh darah yang ada di medula itu dia nggak dilapisi oleh TEC lagi ya. Karena kenapa? Supaya nanti limfosit T yang sudah matur gampang masuk ke pembuluh darah untuk meninggalkan timus ya. Nah, yang hasal corpuscle yang mana? Yang hasal corpuscle yang ini. Jadi dia adalah agregat dari si TEC yang konsentris ya. Jadi yang seperti ini ya. Jadi pastikan itu bukan lumen pembuluh darah ya. Nah, kalau ini pembuluh darah, yang ini pembuluh darah juga. Ya, jadi itu bukan pembuluh darah karena agregat ya. Konsentris, jadi dia agak ping-ping juga di tengah-tengahnya itu gitu. Ya. Coba kita carikan nanti yang lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, ini asal corpuscle ya. Ini ya. Kelihatan nggak? Ya, ini dia asal corpuscle ya. Jadi dia itu adalah agregat dari thymic epithelial cell, agregat yang lebih besar. Nah itu, jadi hati-hati harus dibedakan nanti dengan pembuluh darah, jangan sampai nanti pembuluh darah kena dia ping juga dikira hasal corpuscle. Oke ya. Nah kemudian kita masuk ke organ limfoid sekunder. Yang pertama itu adalah nodus limfaticus. Kita lihat dulu perbesaran kecil. Jadi kalau nodus limfaticus, dia kan kemarin waktu kuliah dia itu terdiri atas 3 area ya. Yang pertama itu adalah area korteks, yang di area korteks ini termasuk ke dalam area korteks ini nanti ada kita temukan folikel ya. Nah, folikel ini ada 2 ya, ada folikel primer dan folikel sekunder. Nah, folikel primer itu kalau dia tidak ada germinal centernya,
itu folikel primer namanya. Contohnya kayak gini, ini nggak ada germinal centernya, ini ya. Nah, yang folikel sekunder yang ada germinal centernya, yang ini. Karena germinal center itu lebih terang ya, ini juga folikel sekunder, ya. Nah itu. Nah kemudian di bawah korteks ada parakorteks, ya, yang ini. Nah kalau korteks ini adalah zonanya limfosit B, jadi yang di folikel ini isinya limfosit B. Ya. Jadi yang ada di folikel ini limfosit B ya. Sedangkan yang di parakorteks ini adalah zona limfosit T, ya. Nah, itu kita paham ya. Kemudian, nah, ke bawah lagi area yang lebih terang ini, yang lebih jarang, ini adalah area medula, ya. Nah, jadi nanti di medula ini akan kita temukan strukturnya itu apa? Ada medullary cord ya, sama sinus ya. Berdenging ya. Hah? Bukan dua. Tidak satu enggak, mic-nya yang berdenging. Mic-nya. Habis baterai kan. Ganti. Tapi enggak ada lagi sama sih. Tapi berdenging apa itunya ya? Oke, jadi ini besaran yang lebih besar ya, yang 100 kali. Yang ini kapsul ya, yang paling luar ini kapsul, dia dilapisi oleh kapsul jaringan ikat padat. Nah, kemudian nanti lewat sini ya, ini akan lewat nanti pembuluh limfatik yang masuk ke kelenjar getah bening apa? Pembuluh limfatik aferen ya. Nah, tapi kalau yang meninggalkan kelenjar getah bening itu pembuluh limfatik aferen, keluarnya nanti di medula ya. Nah, jadi ini daerah korteks udah lebih jelas terlihat lah. Jadi kalau yang ini folikel sekunder karena ada germinal centernya ini. Ya, jadi ada kayak yang lebih terang. Kalau yang ini folikel primer, nggak ada germinal centernya. Ini adalah area dari limfosit B. Nah, kalau terus ke bawah, ya. Nah, yang ini, ya, ini adalah areal parakorteks, arealnya limfosit T. Yang di bawahnya lagi, ini medula, ya. Nah, nanti pembuluh limfatik efferent itu keluarnya di medula, ya. Nah, ini jadi ya, ini kapsulnya ya, jaringan ikat. Nanti di sini akan lewat pembuluh limfatik aferen, dia akan pergi ke area korteks ya. Jadi area korteks ini nanti akan diisi oleh limfosit B. Jadi ini perwarnaannya, jadi yang bulat-bulat merah-merah ini ya, nanti di mikroskop lebih jelas, itu adalah limfositnya ya. Nah, cuma secara morfologi kalau pewarnaan HE seperti ini, kita nggak bisa bedain ini limfosit B atau limfosit B karena bentuknya sama. Untuk membedakannya kita harus ada pewarnaan khusus ya untuk membedakan antara limfosit T dan limfosit B. Kemudian yang di areal medula ya, kalau di areal medula itu populasi selnya Nah, kalau di areal medula itu populasi selnya nanti akan lebih banyak
limfosit T yang sudah teraktivasi dan sel plasma. Sel plasma itu kan limfosit D yang sudah teraktivasi nanti akan berdiferensiasi jadi sel plasma ya. Nah, mereka itu lebih banyak di medula karena nanti dia akan keluar meninggalkan kelenjar getah bening untuk pergi ke area di mana infeksi terjadi gitu. Ya. Jadi dia nanti akan keluar lagi lewat pembuluh limfatik eferen ya. Nah, kalau ini adalah organ limfoid sekunder yang kedua itu lien ya, lien atau spleen ya. Jadi nanti di preparat kalian itu ada 2 preparat lien. Jadi yang satu itu preparatnya lebih baru, yang satu lebih lama. Kenapa saya kasihkan keduanya? Karena nanti saya nggak tahu pas ujian nanti yang keluar itu preparat baru atau preparat lama gitu ya. Nah, jadi kalian lihat kedua-duanya ya. Nah, jadi kalau lien dia juga dilapisi oleh kapsul sama. Kemudian lien ini dia terdiri atas area pulpa putih dan pulpa merah ya. Nah, kalau yang pulpa putih ini fungsinya sebagai organ limfoid sekunder, jadi untuk aktivasi limfosit T dan limfosit B, sedangkan yang pulpa merah itu dia fungsinya itu lebih ke untuk destruksi dari sel-sel darah yang sudah tua gitu ya. Nah, ini coba lihat mikrofon aja, tentang mikrofon. Ada, Mbak. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Itunya kali, Mbak. Aku jauhin itunya, Mbak. Hadap itu. Arahnya diarahkan ke pintu aja, Mbak. Apa dijauhkan sedikit? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, jadi ada pulpa merah dan pulpa putih. Nah, yang pulpa putih ya, itu terdiri atas nodul limfoid. Jadi gini ya, nodul limfoid atau folikel baik yang ada di nodus limfatikus ataupun yang ada di lien ataupun nanti yang ada di tonsil atau di patch Peyeri atau di appendix itu sama sebenarnya strukturnya ya. Dan dia juga ya sama, kalau dia ada germinal centernya itu namanya folikel primer, nggak ada kalau nggak ada germinal center itu folikel primer, kalau ada germinal center itu folikel sekunder. Jadi struktur folikelnya itu sama di organ limfoid sekunder itu. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat ya, ini adalah yang areal pulpa putihnya ya, yang ini area pulpa merahnya. Nah, pulpa putih itu selain disusun oleh nodul limfoid atau folikel-folikel, dia juga ada yang namanya pulse ya, periarterial lymphoid sheath ya. Nah, periarterial lymphoid sheath itu artinya adalah arteriol yang mana dia itu dikelilingi atau diselimuti oleh sel-sel limfosit. Nah, kalau yang folikel atau yang nodul limfoidnya itu adalah zona limfosit B, yang pulse-nya itu adalah zona limfosit T-nya kalau dilihat. Ya, kalau di nodus limfatikus kan nodul limfoid yang di korteks zona limfosit B, parakorteks zona limfosit T ya kan. Nah, kalau di lien itu zona limfosit B-nya yang folikelnya, zona limfosit T-nya yang di pulse, yang periarterial lymphoid sheath-nya. Ya. Nah, jadi dia itu sel-sel limfosit yang mengelilingi atau menyelimuti arteriol. Nah, arteriol apa yang dia kelilingi? Itu yang sentral arteriol. Sentral arteriol itu yang cabang dari arteri trabekularnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini ya. Jadi kalau di buku misalnya ada kadang kalian melihat kayak struktur panjang trabekula terus ada limfosit di sekitarnya. Tapi pulse itu nggak harus seperti itu ya, tergantung potongannya. Jadi kalau kita melihat yang ini, struktur yang ini ya,
Yang folikelnya itu yang ini, yang areal limfosit B. Ya, yang ini adalah sentral arteriol yang terpotong melintang, ya. Nah, jadi yang apa namanya limfosit yang mengelilingi sentral arteriol itu yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah area limfosit T. Yang pasnya ini kalau bentuknya seperti ini. Ya, kalau bentukannya melintang ya, pas dipotong melintang ya. Jadi artinya yang sentral arteriolnya itu nggak kelihatan struktur memanjangnya. Kadang kan ada preparat yang kelihatan trabekulanya. Jadi sentral arteriolnya lewat di situ, limfositnya ada di sekitar situ. Tapi kadang ada potongan preparat itu yang si sentral arteriolnya itu udah kepotong gitu, melintang. Jadi nampak penampangnya seperti ini aja. Jadi ini adalah sentral arteriolnya. Nah, yang nodul limfoidnya, yang area limfosit B itu yang ini. Nah, kalau di apa namanya? Misalnya ada antigen yang masuk, terus limfosit B-nya teraktivasi, terus terbentuk germinal center, ya, yang besar, sampai akhirnya dia bisa mendesak yang si sentral arteriol ini sampai ke pinggir betul gitu. Jadi seolah-olah dia terletak di pinggirnya folikel gitu, ya. Kalau dia saking limfosit B-nya itu berproliferasi sangat banyak gitu. Nah, jadi intinya pulse itu dia mengelilingi sentral arteriol ya. Jadi kalau dia potongannya seperti ini, yang di sini, yang di sekitarnya si sentral arteriol ini area limfosit T-nya, yang ini yang folikel yang area limfosit B-nya. Nanti akan kelihatan juga di preparat itu ada yang mungkin di preparat yang baru ya. Nah, sedangkan kalau yang ini ya, nanti kita lihat ya yang preparat satu lagi. Yang ini adalah pulpa merah. Kalau pulpa merah kan diisi oleh splenic cord, ya, splenic cord dan pembuluh darah sinusoid juga. Nah, splenic cord ini kan terdiri atas sel-sel leukosit juga ya. Jadi isinya sama. Jadi di splenic cord ini ada limfosit T yang sudah teraktivasi, ada sel plasma ya. Sama seperti pada nodus limfatikus sebenarnya, cuma jenis selnya beda. Jenis selnya, strukturnya beda. Nah, jadi ini ya, yang tadi ya, yang pulse itu. Jadi ini adalah yang si sentral arteriol ya. Nah, kalau ini kan jelas nih kelihatan bahwa yang namanya endotel itu epitelnya gepeng ya. Jadi simple squamous ya rata-rata gitu ya kan. Nah, ini adalah limfosit ya. Limfosit T yang di sini. Nah, sedangkan kalau di pulpa merah sel-selnya lebih bervariasi ya. Nah, pulpa merah itu kayak gini ya. Nah, jadi kalau di pulpa merah itu banyak sinusoid ya, kayak gini. Ini kan yang merah-merah ini kan darah ya. Ya, ini adalah sinusoid. Nah, kalau epitel endotel yang melapisi sinusoid pada lian ini kita sebut dengan stem cell ya. Ada waktu kuliah ya stem cell. Oh ya, saya tadi lupa yang di nodus limfatikus itu di areal parakorteksnya itu juga bisa kita temukan high endothelial venule ya. Nah itu. Jadi di sini bisa kita temukan sel-sel yang lebih bervariasi. Bisa kita temukan makrofag ya, kemudian sel plasma, terus yang kalau yang kecil-kecil hitam-hitam ini limfosit, tapi kita nggak bisa bedain limfosit T atau limfosit B. Kemudian juga banyak sel-sel retikuler yang membentuk strata jaringan ikat yang ada di pulpa merah. Nah, jadi yang sistem sirkulasi tertutup dan terbuka yang ada di lian itu kan dia ada yang pembuluh darahnya itu arteriolnya langsung nyambung ke sinusoid ya. Jadi nanti darahnya itu dari arteriolnya itu masuk ke sinusoid, nanti dari sinusoidnya masuk ke vena ya, ke sistem vena. Nah, ada yang dia dari arteriol itu dia darahnya itu akan keluar masuk ke area merah ini.
Nah, nanti sel-sel darah yang udah tua itu biasanya dia lebih besar dan kaku. Nah, itu dia tidak akan bisa masuk ke dalam sinusoid ya. Jadi di antara stem sel ini ya, dia itu kan ada kayak pori-pori, celah-celah. Nah, kalau sel-sel darah yang masih baru, dia bisa masuk ke dalam pori-pori itu, dia masuk ke sinusoid, nanti masuk ke sistem vena. Tapi kalau sel darahnya itu udah tua, dia udah lebih besar dan kaku, dia nggak bisa masuk lagi ke pori-pori yang ada di antara stem sel itu. Jadi seperti itu caranya di lien itu, darah itu difiltrasi ya, disaring gitu ya. Karena yang sel-sel darah yang sudah tua kan nanti akan dihancurkan. Yang ini nanti masih di lien, tapi dia ini yang preparat yang baru ya. Nah, jadi coba lihat ya. Tadi kan saya bilang kan sebenarnya di dekatnya sentral atrial kalau dia terpotongnya itu melintang bisa aja, tapi kadang ada preparat yang dia tuh kelihatannya itu memanjang, yang pembuluh darahnya itu. Jadi kalau di buku-buku kan kadang dilihatkan. Nah, seperti ini loh. Nah, ini ya. Ini pulse juga. Ya. Nah, jadi yang di sekitarnya ini adalah limfosit T, zona limfosit T. Ada juga yang dia itu kadang terpotong di dekatnya folikel ya. Jadi penampaknya ini di sekitarnya itu ya pulse juga sebenarnya ya. Tapi nanti mungkin kan kalau di buku ada yang kelihatan seperti ini kan di atlas ya. Nah, kemudian habis lihat itu oh ya, ini tonsil ya, tonsil, tapi jangan lihat ininya. Nah, jadi organ limfoid sekunder itu kan 3 ya. Yang pertama nodus limfaticus, yang kedua lien, yang ketiga adalah mucus associated lymphoid tissue. Nah, yang termasuk MALT itu salah satunya adalah tonsil atau amandel. Nah, jadi kalau tonsil strukturnya gimana? Jadi kalau tonsil dia itu dilapisi oleh epitel berlapis gepeng non keratin. Ya, yang ini di pinggir-pinggir sini. Ya, ini adalah epitel berlapis gepeng non keratin. Kemudian kalau yang ini namanya kripta. Nah, yang kripta ini nanti isinya adalah sel-sel epitel yang mengalami desquamasi dan juga sel-sel limfosit yang mati. Ya. Nah, tonsil itu juga terdiri dari folikel-folikel sama ya. Nah, ini folikel-folikelnya. Nah, ini karena tonsil ini di saluran nafas ya, jadi sering banget terpapar sama antigen dari luar yang masuk lewat udara pernafasan, sehingga folikelnya rata-rata folikel sekunder, ya. Jadi punya germinal center semua ini. Ini yang lebih jelas ya di tonsil. Nah, germinal center ini kalau kita lihat lagi strukturnya, dia ada area mantel namanya yang sini, yang ini yang lebih gelap ya. Nah, kalau yang ini adalah zona terangnya dan agak ke bawah ini adalah zona gelapnya. Jadi dia ada light zone, dark zone, kemudian ada zona apa mantelnya. Mantelnya yang ini yang sangat gelap sekali ini. Ya. Nah, itu. Kalau yang zona apa namanya misalnya ini ya, ini kan lebih gelap sedikit ya daripada yang ini. Nah, yang dark zone ini itu limfosit B yang teraktivasi, dia berproliferasi ya. Nah, sedangkan kalau yang di zona terang itu dia sudah mulai mengalami diferensiasi menjadi sel plasma. Ya. Nah, itu. Nah, selain dia dilapisi oleh epitel berlapis gepeng non keratin, dia juga dilapisi oleh kapsul jaringan ikat ya.
Nah ini ya, jadi kalau yang ini tuh jaringan ikat ya. Jadi dia tuh kayak membentuk kapsul yang parsial ya. Ya, jadi ada jaringan ikatnya ya. Nah itu. Nah kemudian ini nanti untuk patch peri sama appendix itu nggak saya bagikan preparatnya, cuma saya lihatkan di sini karena nanti ini akan dibahas lebih detail itu di blok 5 waktu belajar sistem digestif. Saya cuma mau lihatkan organ limfoidnya aja. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau di patch peri ya, patch peri ini adanya di ileum ya. Jadi kalau yang ini adalah epitel kolumnernya, selapis kolumnernya ya. Nah, dia ada di sini. Jadi kan ini ada apa namanya yang mukosa ya. Mukosa itu kan terdiri dari epitel dan lamina propria. Nah, di situ ada nodul-nodul limfoidnya. Banyak sekali. Ya. Nah, ini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini di patch peri ya. Ini MALT yang kedua. Jadi setelah konsil yang kedua adalah patch peri. Yang ketiga adalah appendix. Nah, ini ya jelas banget ya. Jadi ini adalah lumen appendixnya. Yang di pinggir-pinggir sini adalah epitel selapis kolumner yang melapisinya. Ini adalah areal jaringan ikat ya, lamina propria. Nah, jadi yang di bawah lamina proprianya ini hampir seluruhnya dipenuhi oleh nodul-nodul limfoid ya, oleh folikel-folikel ya. Ini pada appendix. Ini adalah contoh MALT yang ketiga ya. Nah, tapi ini nggak saya bagikan preparatnya karena ini nanti akan dipelajari lebih detail waktu kalian belajar sistem digestif. Oke, mungkin itu aja ya untuk jaringan dan organ limfoid. Kita langsung sambung ke kartilago dan tulang ya. Banyak ya ternyata limfoid. Oke, kita lanjut ke kartilago dan tulang ya. Kemarin kan udah kita bahas ya di IT apa itu kartilago dan apa itu tulang. Nah, hari ini kita akan melihat apa foto realnya gitu ya, preparatnya ya. Jadi nanti hari ini akan ada preparat kartilago hialin, elastis, kemudian fibrokartilago, kemudian ada ossifikasi endokondral, ossifikasi intramembranosa, kemudian ada tulang kompak ya, tulang padat ya. Terus oh ya ada satu lagi kartilago embrional. Kita mulai dari mana dulu? Kartilago hialin elastis dulu ya. Kemarin untuk yang pertama ini preparatnya udah pernah kalian lihat di praktikum sebelumnya. Coba nanti kalian amati ya. Nah, masih ingat nggak ini preparat apa? Kartilago hialin. Kenapa ini adalah kartilago hialin? Apa bisa dilihat ini kolagen atau elastin? Oke, jadi ya betul, ini adalah kartilago hialin ya. Jadi kalau kita amati di sini di dalam matriks dari kartilago ini kita bisa lihat ada apa namanya? Kondrosit dalam lakuna gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian zoom nih yang putih-putih ini itu di dalamnya itu ada selnya itu namanya kondrosit. Dia berada di dalam ruangan yang disebut dengan lakuna.
Iya. Nah, kondrositnya ini tersusun dalam apa? Tersusun dalam kelompok isogen gitu ya. Karena apa? Karena dia mengalami pertumbuhan dari dalam gitu ya, pertumbuhan aposisional. Nah, itu nanti kondrositnya itu akan mengalami mitosis, kemudian dia membelah ya, kemudian dia akan tetap di dekat situlah dia tuh membelahnya, dan jadi dia akan membentuk kelompok yang isogen. Nah, ini adalah ciri dari kartilago yang matur ya, yang sudah dewasa. Kemudian kalau kita lihat di pinggirnya ini ada apa? Perikondrium. Perikondrium itu terdiri dari apa? Lapisan luar dan dalam. Lapisan luarnya merupakan jaringan ikat, lapisan dalamnya bersifat kondrogenik ya. Kalau perikondrium dia bersifat kondrogenik. Nah, coba kalau kita lihat di sini sel-selnya nih dia lebih gepeng-gepeng ya, lebih lonjong inti selnya. Ini adalah kondroblas yang dia akan bisa berubah menjadi kondrosit gitu. Kemudian dia juga bisa mensintesis matriks daripada tulang rawan kartilago ini. Nah, kartilago ini adalah kartilago hialin. Nah, kalau kita lihat matriksnya, ini dia terdiri dari seratnya apa? Kolagen tipe 2 ya. Nanti kita bedakan dengan matriksnya tulang itu kolagennya tipe 1. Kalau kartilago hialin dan elastin dia kartilago kolagennya tipe 2. Nah, terus dia kan tampak homogen ya. Homogen dengan sekitarnya. Jadi nggak kelihatan sebenarnya seratnya ya, karena memang indeks biasnya sama dengan indeks bias warnanya. Jadi memang dia tampak kayak halus aja gitu, nggak ada serat yang kelihatan. Oke, ini adalah kartilago hialin ya. Ini lebih jelas nih, ini kondrositnya tersusun dalam kelompok isogen. Oke. Ini diambil dari preparat Brodkus yang kemarin kalian udah lihat. Kita bedakan dengan kartilago yang ini. Nah, ini ya, kartilago apa? Elastis, karena perbedaannya memang cuma pada matriksnya sih. Matriksnya itu dia lebih banyak serat elastis daripada serat kolagennya gitu. Tapi ciri-ciri yang lain sama, dia juga kondrositnya tersusun dalam kelompok isogen juga nih. Nah, ini lebih padat lagi ya, kondrositnya lebih padat. Kemudian seratnya kalau kita lihat di matriksnya ini kan seratnya tuh lebih kasar ya. Nah, itu kayak rambut-rambut itu adalah serat elastisnya. Kalau kejadian ya 40 kali cuma kelihatan hitam aja. Nah, itu adalah seratnya, serat dari kartilago elastis. Kolagennya juga kolagen tipe 2, di bagian tepinya juga ada perikondrium juga. Oh, geser nih.
Susah dapetnya 40 kali. Oke, jadi itu ya perbedaannya antara kartilago, hialin dan elastin. Nah, satu lagi apa jenisnya? Kartilago apa? Kartilago fibrosa atau fibrokartilago ya. Apa kemarin ciri-cirinya fibrokartilago? Seratnya kolagen tipe 1. Dia mirip kayak apa? Mirip kayak apa? Iya, mirip jaringan ikat padat teratur. Jadi mirip kayak ligamen atau tendon. Nah, ini ya. Ini kalau kalian amati seratnya itu serat kolagen tipe 1. Jadi dia struktur seratnya memang lebih padat dan lebih kuat sebenarnya. Nah, jadi dia mirip kayak kalau kalian lihat ligamen atau tendon, tapi bedanya dia ada sel-sel kondrositnya. Nih, kalau kalian lihat yang titik-titik kecil-kecil ini adalah kondrosit dalam lakuna ya. Jadi dia juga terbenam dalam lakuna, dalam ruangan kecil yang disebut dengan lakuna itu. Kalau kalian perbesar itu lebih jelas kelihatannya. Jadi nanti kalau misalnya ujian kalian ketemu preparat yang kayak gini, kalian harus bisa bedain apakah ini jaringan ikat pada teratur, apakah ini fibrokartilago, ataukah ini otot. Tapi kalau otot lebih jelas ya, otot lebih gelap warnanya. Terus kalian lihat intisalnya ya, kalau otot ya, apakah dia di di tengah, terus spindle line. Kalau ini kan dia sel-selnya itu dalam lakuna, kondrositnya dalam lakuna. Nih, kalau misalnya kalian amati, ini kan dia kayak ada lingkaran kecil ya yang mengelilingi si sel ini. Ini adalah lakunanya. Ini adalah kondrositnya nih semua. Kondrositnya itu ada di antara serat-serat jaringan ikat itu. Kalau tadi pada kartilago hialin dan elastin kondrositnya tersusun dalam kelompok isogen, tapi kalau di fibrokartilago kondrositnya itu sejajar dengan arah serat, gitu ya. Dia satu-satu ya, jadi dia terletaknya tuh terpisah-pisah, tapi dia sejajar. Oke, itu tadi kartilago, nggak terlalu sulit ya untuk membedakannya. Ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Nggak ya. Kita ke kartilago embrional dulu lah. Apa bedanya kartilago embrional dengan kartilago yang sudah dewasa? Apa? Nah, karena ini embrional ya, terjadinya pada masa embrional, jadi akan mungkin kalian temukan proses osifikasi endokondral juga di kartilago ini. Kita nih lihatnya model kartilago hialin embrional ya. Jadi pasti akan kalian temukan proses ini namanya apa tadi? Osifikasi endokondral gitu. Nah, ini yang masih berbentuk kartilago nih.
Nah ini masih berbentuk kartilago, belum ada proses apapun nih. Di bagian permukaannya ini juga di bagian, nah tulang ini kan kartilago ini kan dia diafisisnya sudah mulai terjadi osifikasi ya, osifikasi endokondral. Nah, tapi di bagian diafisisnya belum nih. Nah, yang di bagian diafisis ini yang merupakan kartilago embrional. Kalau kita lihat sel-sel kondrositnya dia sendiri-sendiri, jadi tidak tersusun dalam kelompok isogen. Gitu. Kalau dia sudah tersusun dalam kelompok isogen, artinya dia sudah mulai mengalami pertumbuhan kartilago itu tadi. Jadi dia sudah merupakan kartilago yang lebih dewasa. Dia kondrositnya juga sama, tersusun dalam kelompok terbenam dalam lakuna. Nah, kemudian matriksnya sebenarnya dia lebih cair ya, tidak sepadat matriksnya tulang kartilago yang tulang rawat yang sudah dewasa. Kemudian sel-selnya juga banyak di sini. Oke, di 10 kali udah jelas. Iya, ini adalah kartilago embrional. Kemudian lanjut ke osifikasi endokondral. Kalian bisa lihat di preparat yang sama, atau di preparat ini ada preparat lain juga bisa, boleh sih. Di preparat yang sama juga bisa. Nah, jadi ada dua jenis preparat ya untuk yang untuk osifikasi endokondral, ada HDC1 sama HDO2. Semuanya sama sebenarnya. Satunya ngelihat osifikasi endokondral, satunya lihat kartilago embrional. Tapi di situ juga ada dua proses ini. Ada proses osifikasi endokondral juga. Oke, ada yang bisa ceritakan nggak apa yang terjadi pada proses osifikasi endokondral? Ya boleh maju gak? Sambil ke sini, sambil dijelasin di sini ya. Ya, siapa namanya? Revo. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin untuk menjelaskan. Jadi pada proses osteofikasi endokondral itu terbagi menjadi beberapa zona, dimulai dari zona resting cartilage atau sebelum mulai untuk berproses di sini, lalu semakin mengarah ke sini tuh dia melanjut ke zona-zona berikutnya, di mana pada daerah sini tuh nantinya akan terjadi zona hipertrofi, lalu ada zona maturasi juga, dan ada mitosisnya juga. Lalu setelah dia hipertrofi atau membesar lalu mengalami kematangan, dia akan mengalami kalsifikasi atau osteofikasi juga di bagian sini. Lalu nanti ada adiposa atau sel adiposa yang menginvasi, menggantikan dari sel-sel kondrosit yang sudah mati. Lalu dari situ nanti akan masuk ke membentuk lempeng-lempeng tulang ini, dan kemudian nanti akan menjadi tulang padat di daerah diafisisnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Revio ya. Ya, Revo. Ya, terima kasih Revo. Sudah cukup bagus ya penjelasannya. Zonanya udah benar gitu. Cuman ada ini aja saya koreksi sedikit waktu kamu nunjukin areanya ya. Resting cartilage itu adalah regio kartilago yang masih embrional. Jadi dia kartilagonya masih sendiri-sendiri. Jadi yang di bagian atas ini nih, ini adalah resting cartilage. Ini adalah zona resting cartilage di mana kondrositnya masih tersusun sendiri-sendiri, belum berkelompok-kelompok. Kemudian selanjutnya dia akan mengalami proliferasi. Dia akan membelah secara mitosis ya. Kemudian dia akan menyusun diri secara sejajar searah dengan panjang tulang. Nah, ini adalah zona proliferasi.
Nah, ini kan kalau kalian lihat kan di sini kartilagonya sejajar ya, gitu. Tersusun sejajar, ini sudah masuk ke zona proliferasi. Berikutnya, setelah berproliferasi, dia akan mengalami hipertrofi, dia akan membesar. Kartilagonya akan membesar, kemudian lama-kelamaan kan matriksnya akan semakin sempit ya, lama-lama dia akan susah untuk dapat makan, lama-lama dia akan degenerasi dan mati. Pada waktu sebelum dia hipertrofi, dia maturasi dulu nih. Sesudah proliferasi, maturasi, kemudian hipertrofi. Sesudah itu, sesudah hipertrofi dia tadi degenerasi ya. Nah, pada waktu dia degenerasi, dia akan melepaskan ada yang namanya paracrine yang disebut dengan VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor 1. Nah, VEGF ini fungsinya itu untuk menarik pembuluh darah untuk terbentuk di area situ, gitu. Jadi nanti kan di dekat sini ada periosteum ya. Nah, seiring dengan proses proliferasi dari kondrosit, perikondrium yang tadinya di perikondrium, dia akan mulai berubah menjadi periosteum. Tapi sifatnya sama ya, bedanya di bagian dalamnya tadinya dia kondrosit berubah menjadi osteoprogenitor cell dan osteoblast. Oke, jadi tadi setelah hipertrofi kemudian mati mengeluarkan VEGF sehingga akhirnya nanti pembuluh darah yang ada di periosteum ini nanti akan mulai menginvasi ke tengah, ke area proliferasi dari kondrosit itu tadi. Nah, kemudian sel-sel osteoprogenitor yang ada di perikondrium ini pada saat pembuluh darah mulai menginvasi, dia kan tadi di pembuluh darah ada kalsium ya. Jadi dia akan mulai mengkalsifikasi matriks dari kondrosit tadi. Nah, kemudian matriks kondrosit ini nanti akan mulai mengkalsifikasi jadi keras kan. Makin susah lagi dia akan mendapat makanan sehingga kondrositnya lama-lama mati. Kemudian itu tadi terjadi di zona kalsifikasi. Berikutnya di bagian bawahnya lagi itu zona osifikasi. Ketika osteoblast sudah mulai menginvasi ke bagian tengah ini, dia akan mulai membentuk matriks tulang yang sesungguhnya. Gitu. Kemudian si osteoblastnya itu sendiri nanti akan kemudian terbentuk trabekel tulang ini, lempeng-lempeng tulang yang nanti lama-lama akan saling bersambungan satu sama lain. Nah, osteoblast itu sendiri nanti kan lama-lama dia akan terbenam di matriks tulang yang padat itu. Dia akan masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan lakuna. Gitu. Sampai seterusnya nanti osteoblast yang satu dengan osteoblast yang lain itu nanti berkomunikasinya dengan melalui kanalikuli, akan terbentuk kanalikuli, kemudian selanjutnya nanti akan terbentuk sistem hafes sampai dia membentuk tulang padat gitu. Nah, di bagian tengahnya ini rongga-rongga yang ditinggalkan oleh kondrosit tadi itu dia akan bergabung, nanti lama-lama akan diisi oleh pembuluh darah membentuk tulang. Gitu. Jadi ada 5 zona yang penting ya di sini. Yang pertama adalah zona resting cartilage, kemudian zona proliferasi, berikutnya zona hipertrofi, zona kalsifikasi, dan zona osifikasi. Ya. Oke. Cukup jelas nggak? Apa ada yang mau ditanya sejauh ini? Cukup jelas ya. Nah, kalian boleh lihatnya di sebelah sini atau di sebelah sini. Di sisi yang sebelah sini juga bisa. Oke. Terakhir osifikasi apa? Satu lagi. Osifikasi
atau osteogenesis intramembranosa ya. Ada yang bisa jelasin osteogenesis intramembranosa? Cari dulu gambar yang bagus. Ini aja nih. Osteogenesis atau osifikasi intramembranosa ini terjadi pada pembentukan tulang-tulang pipi ya, tulang tengkorak misalnya contohnya ya. Dia bedanya dengan osteogenesis endokondral tadi. Kalau endokondral dia berasal dari kartilago yang sudah ada, jadi udah ada model tulangnya gitu kan, udah ada fondasinya gitu ya, udah ada fondasi dasarnya. Tapi kalau yang ini dia terbentuk dari awal gitu kan, dimulai dari apa? Jaringan ikat primitif mesenkim yang berkumpul, berkondensasi atau kondens mesenkim. Mesenkim itu adalah jaringan ikat primitif ya. Jadi kalau kalian lihat yang bentuknya mirip jaringan ikat, mirip fibroblast, sel-selnya spindle-like gitu-gitu ya. Nah, ini adalah mesenkimnya yang mulai berkondensasi atau berkumpul ya dia. Nah, ini mesenkim yang sebelum dia terjadi kondensasi ini, mesenkim yang awalnya ya. Kemudian dia berkondensasi, kemudian dia akan membentuk pusat osifikasi primer. Nah, pusat osifikasi primer ini terbentuk kalau mesenkim yang tadinya itu adalah jaringan ikat primitif, dia berubah menjadi osteoprogenitor sel. Osteoprogenitor sel ini nanti akan berubah menjadi osteoblast. Nah, kalau dia udah jadi osteoblast, si osteoblast ini dia bisa membuat matriks tulang, osteoid namanya ya, matriks osteoid. Kemudian nanti kalau udah terbentuk matriks, lama-lama nanti akan terjadi dekomposisi kalsium fosfat di matriks tersebut, sehingga dia menjadi matriks tulang yang sebenarnya ya, yang keras. Kalau dia sudah mengeras matriksnya, si osteoblastnya akan terbenam dalam lakuna gitu. Kalau kalian perbesar ini, kalian bisa lihat osteositnya. Nah, kelihatan nggak? Di trabekel tulang ini, lempeng-lempeng tulang ini ada osteositnya. Nih, osteosit dalam lakuna. Nah, ini jaringan ikatnya, jaringan mesenkimnya ya, yang berkondensasi, kemudian dia membentuk pusat klasifikasi primer, dia membentuk matriks tulang, lempeng-lempeng tulang. Nah, ini kan baru awal ya sebenarnya, lempeng-lempeng awal, jadi belum ada kanalikuli. Jadi di sini matriksnya itu masih berbentuk osteoid, artinya dia belum ada kalsiumnya. Osteoid itu baru kolagen aja, kolagen tipe 1 gitu. Jadi di sini kemudian celah di antaranya ini itu kan akan diisi oleh pembuluh darah nih. Ini banyak pembuluh darah nih. Ini pembuluh darah semua nih. Ciri-cirinya kan dia dilapisi oleh epitel squamous simplex ya. Ini pembuluh darah. Nah, rongga di antaranya ini nanti lama-lama akan jadi sumsum tulang. Nah, awalnya kan dia berdifusi kan nutrisinya, tapi lama-kelamaan matriksnya akan menjadi semakin keras kalau udah ada kalsiumnya gitu. Kemudian nanti di antara osteosit yang satu dengan yang lain akan terbentuk kanalikuli. Hubungan antara satu
osteosit ke osteosit yang lain itu akan melalui kanalikuli. Kalian bisa lihat di oh nggak ada ya preparat tulang pipih yang dewasa. Nah itu kalau kita lihat di antara osteosit satu dan osteosit yang lain itu ada kanalikuli. Yang paling pinggir ini namanya endosteum, kemudian yang di tepi itu namanya akan terbentuk periosteum. Di tepi ini adalah endosteum. Oke, ini adalah osteogenesis intramembranosa ya. Cukup jelas? Ada yang mau ditanya nggak? Jelas ya perbedaannya. Oh, satu lagi ternyata preparatnya. Satu lagi ya preparatnya ya. Nah, ini juga jelas banget nih. Ini apa nih? Compact bone, tulang padat ya. Apa? Ini struktur yang terlihat di sini. Ya, ada Havers di bagian tengah. Fungsinya untuk apa? Ya, tempat lewatnya pembuluh darah untuk fungsinya untuk memberikan nutrisi bagi sel-sel yang ada di tulang, osteosit dan lain-lain ya. Kemudian ini kalau kalian perbesar bisa lebih jelas kalian lihat osteositnya juga terkurung di dalam lakuna. Nah, ini lebih jelas ya. Ini adalah kanalis Havers-nya. Kemudian di sekelilingnya itu adalah osteosit dalam lakuna. Osteositnya nggak kelihatan, cuma kelihatan lakunanya aja nih yang gelap-gelap ini. Nah, ini adalah lakuna. Kalau kalian perbesar lagi, coba kita perbesar lagi ya. Jadi lebih gelap gitu ya. Nah, agak samar-samar ya. Oke. Nah, lumayan lah. Ini adalah lakunanya, di dalamnya ada osteositnya. Kemudian terlihat kan di antara osteosit dalam lakuna ini menuju ke saluran Havers ini ada kayak serabut-serabut halus ini. Ini apa namanya? Kanalikuli. Jadi ada saluran dari kanalis Havers menuju ke osteosit. Masing-masing osteosit itu ada saluran yang disebut dengan kanalikuli. Nah, ini akan mengalirkan nutrisi ke masing-masing osteosit. Di antara osteosit satu dengan osteosit lain juga dihubungkan oleh kanalikuli ini, gitu. Nah, kemudian di antaranya itu sebenarnya ada lembaran-lembaran kolagen tipe 1 yang tersusun rapat gitu ya, berlembar-lembar. Nah, ini apa namanya? Ini disebut dengan lamela, gitu. Nah, di antaranya ini adalah lamela. Kemudian antara kanalis Havers yang satu dengan kanalis Havers yang lain itu biasanya juga dihubungkan oleh saluran. Ya, kanalis Volkmann namanya. Ini contohnya ya. Nah, yang ini nah. Ini kanalis Havers yang satu dengan kanalis Havers yang sebelahnya dihubungkan oleh kanalis Volkmann. Oke. Jadi sangat berbeda ya matriks dari tulang yang padat dengan kartilago tadi. Itu susunan selnya juga sangat berbeda. Oke, udah semua preparatnya. Ada yang mau bertanya nggak? Cukup jelas ya, silakan diamati masing-masing. Waktunya tinggal sampai berapa?
Gak usah lah, sampai jam 10 aja. Waktunya sampai jam 10 ya. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik.